Pernah nggak sih lu lihat orang kaya, terus mikir, ah, dia emang beda. Gennya aja udah beda. Kita cuma lihat hasilnya, tapi nggak pernah lihat prosesnya. Kita cuma lihat gunung es yang di atas, tapi nggak pernah lihat gunung es yang di bawah. Ternyata, rahasianya bukan soal bakat super atau keberuntungan. Tapi soal hal-hal yang kelihatan sepele dan membosankan, yang mereka lakuin terus-terusan. Kunci sukses mereka itu ada di kebiasaan sehari-hari. Di saat kita sibuk scroll HP sampai tengah malam, mereka sibuk baca buku. Di saat kita nunggu momen yang tepat, mereka udah mulai duluan. Rahasia itu bukan di luar, tapi ada di dalam. Jadi, apa aja sih kebiasaan-kebiasaan membosankan ini yang bikin mereka beda? Dan gimana kita bisa mulai lakuin itu? Salah satu kebiasaan membosankan yang sering banget diulang para miliarder adalah membaca. Bukan cuma novel fiksi buat hiburan, tapi buku-buku tentang bisnis, psikologi, atau pengembangan diri. Mereka terus menambah ilmu, kayak nyiram tanaman biar terus tumbuh. Di saat banyak orang nonton serial binge watching sampai pagi, mereka meluangkan waktu buat baca, minimal 30 menit sehari. Kedengarannya sepele, tapi bayangin kalau itu dilakuin bertahun-tahun. Ilmu yang terkumpul itu jadi kayak modal yang gak kelihatan. Mereka sadar, di dunia yang berubah cepat ini, belajar itu gak ada batasnya. Buku itu kayak mentor pribadi yang bisa diakses kapan aja. Setiap buku yang dibaca, itu kayak satu anak tangga lagi menuju puncak. Jadi, buku apa nih yang terakhir kali lu baca? Dan berapa halaman yang lu targetin hari ini? Selain membaca, ada kebiasaan yang lebih fundamental lagi, mengelola waktu. Miliarder nggak punya waktu 25 jam sehari. Sama kayak kita, mereka punya 24 jam. Bedanya, mereka memperlakukan waktu sebagai aset paling berharga. Mereka nggak cuma bikin to-do list. Mereka punya jadwal yang ketat untuk hal-hal yang penting, bukan cuma yang mendesak. Mereka alokasi waktu spesifik buat mikir, buat istirahat, bahkan buat nggak ngapa-ngapain. Waktu itu investasi, bukan cuma pengeluaran. Coba ingat-ingat, berapa banyak waktu yang kita habiskan buat hal-hal yang nggak penting, kayak scrolling tanpa tujuan? Waktu itu bisa jadi modal buat belajar skill baru atau membangun bisnis. Jadi, coba mulai sekarang, alokasikan waktu 30 menit setiap hari untuk satu hal yang benar-benar penting. Matikan notifikasi. Fokus. Rasakan perbedaannya. Selain membaca dan mengelola waktu, ada kebiasaan yang lebih fundamental lagi, yaitu mengambil tindakan. Banyak dari kita menunggu momen yang sempurna. Nunggu modal cukup, nunggu ide matang, nunggu semuanya siap. Tapi momen sempurna itu nggak pernah ada. Para miliarder nggak nunggu. Mereka mulai dengan apa yang mereka punya. Mereka tahu kalau kemajuan itu datang dari tindakan, bukan dari rencana yang sempurna. Mereka mulai dengan langkah pertama, dan sisanya akan mengikuti. Jadi, daripada sibuk bikin rencana yang nggak pernah selesai, ambil satu langkah kecil hari ini. Mulai bisnis kecil dari nol. Tulis satu halaman buku. Coba aja. Mulai aja. Tindakan kecil yang konsisten, itulah yang akan membangun gunung kesuksesanmu. Jangan biarkan ketakutan akan kegagalan menghentikanmu. Karena setiap tindakan, sekecil apapun, itu adalah kemenangan. Setelah bicara soal membaca, mengelola waktu, dan mengambil tindakan, ada satu kebiasaan lagi yang paling krusial, mengelola uang. Banyak orang mikir, uang itu buat dihabiskan. Tapi para miliarder mikir,
uang itu buat dikembangin. Mereka nggak cuma kerja keras buat dapat uang, tapi juga bikin uang mereka kerja keras. Bayangin, uang itu kayak bibit. Kalau kamu tanam bibit, dia bakal tumbuh jadi pohon, dan pohon itu bakal ngasih kamu lebih banyak bibit lagi. Itulah yang disebut compo unding. Jadi, nggak perlu nunggu punya uang banyak buat mulai investasi. Sisihkan 100-200 ribu per bulan. Kecil-kecil, tapi konsisten. Karena kekuatan uang itu bukan di jumlahnya, tapi di waktu dan konsistensinya. Kesuksesan finansial bukan soal seberapa besar penghasilanmu, tapi seberapa bijak kamu mengelola uangmu. Ini bukan tentang jadi kaya dalam semalam, tapi tentang membangun kekayaan untuk seumur hidup. Selain membaca, mengelola waktu, dan mengambil tindakan, ada satu kebiasaan lagi yang paling krusial: mengambil keputusan dan menerima risiko. Banyak dari kita takut ambil risiko. Takut gagal, takut rugi, takut salah langkah. Tapi, para miliarder sadar satu hal, gak ada keputusan yang 100% sempurna. Mereka gak asal nekat. Mereka kumpulkan data, dengar intuisi, lalu ambil keputusan. Kalau gagal, mereka gak nyerah, tapi belajar dari kegagalan itu. Gagal itu cuma umpan balik. Jadi, daripada cuma main aman, coba ambil satu risiko kecil hari ini. Mulai bisnis yang kamu takutin. Investasi di hal yang kamu yakin. Ambil langkah yang bikin kamu gak nyaman. Kesuksesan itu bukan hasil dari keberuntungan, tapi dari keberanian mengambil keputusan dan ketahanan dalam menghadapi kegagalan. Ini adalah mentalitas yang akan membedakanmu. Seringkali, kita mikir sukses itu hasil kerja keras sendirian. Tapi para miliarder tahu kalau nggak ada yang bisa sukses sendirian. Kekuatan terbesar itu ada di orang-orang di sekitar mereka. Mereka nggak cuma kumpul-kumpul. Mereka sengaja membangun hubungan dengan orang-orang yang bisa menginspirasi, yang punya visi, dan yang bisa bantu mereka tumbuh. Jaringan itu bukan cuma kartu nama, tapi hubungan saling percaya. Jadi, mulai sekarang, luangkan waktu buat kenalan sama orang baru. Datang ke acara yang relevan. Jangan cuma ambil, tapi coba kasih nilai. Tanya, gimana saya bisa bantu kamu? Kesuksesan itu bukan destinasi. Ini adalah hasil dari perjalanan yang kamu lalui bersama orang-orang yang tepat. Jaringanmu adalah kekayaanmu yang paling berharga. Mungkin ini kedengaran klise, tapi ada satu aset yang gak bisa dibeli pakai uang, yaitu kesehatan. Para miliarder sadar, kalau badan dan pikiran gak sehat, semua aset lain jadi gak ada artinya. Mereka tahu, maraton menuju sukses itu butuh fisik dan mental yang prima. Mereka nggak cuma sibuk kerja, tapi juga sibuk menjaga diri. Mereka alokasikan waktu buat olahraga, tidur cukup, dan mungkin meditasi. Ini investasi paling dasar dan paling penting. Coba pikir, seberapa sering kita mengorbankan tidur demi pekerjaan? Atau makan makanan asal-asalan? Itu seperti merusak pondasi rumah yang sedang kita bangun. Pondasi yang kuat adalah kunci untuk bangunan yang kokoh. Jadi, jangan cuma fokus ke rekening bank. Fokus juga ke kesehatanmu. Karena di balik setiap ide besar, setiap keputusan penting, ada tubuh dan pikiran yang sehat dan kuat. Itu adalah modal terbaikmu. Seringkali, kita terlalu gampang bilang iya ke semua ajakan atau tawaran. Kita takut ketinggalan, takut bikin orang lain kecewa. Tapi para miliarder tahu kalau fokus itu butuh pengorbanan. Mereka punya disiplin untuk bilang tidak pada hal-hal yang gak sejalan dengan tujuan mereka. Tidak pada pertemuan yang gak penting. Tidak pada proyek yang gak relevan. Tidak pada distraksi yang menguras energi. Jadi, coba pikirkan,
Apa satu hal yang paling sering mengganggu fokusmu? Mulai dari sekarang, beranilah untuk bilang tidak ke hal itu. Lindungi waktumu. Kesuksesan itu bukan tentang seberapa banyak hal yang kamu lakukan, tapi seberapa banyak hal yang penting yang berhasil kamu selesaikan. Fokus adalah mata uang masa depan. Jadi, kita sudah lihat. Rahasia di balik kesuksesan para miliarder itu bukan di bakat, tapi di kebiasaan. Mereka nggak bangun kekayaan dalam semalam, tapi bangun kebiasaan yang konsisten setiap hari. Dari membaca, mengelola waktu, sampai berani ambil risiko. Semua kebiasaan ini, dari membaca, mengelola uang, sampai berani ambil risiko, bisa dilakuin siapa aja. Intinya bukan seberapa besar langkah pertama, tapi seberapa konsisten kamu menjalaninya. Tutup video ini, jangan cuma mikir. Mulai sekarang, pilih satu kebiasaan yang kita bahas, dan lakuin. Sekarang juga. Jangan tunda lagi. Dan kalau kamu merasa dapat ilmu baru dari video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Ingat, kalau kamu nggak like atau subscribe, bisa jadi ini awal dan terakhirnya kamu bisa ambil ilmu sekeren ini lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.